Hai lovers, kembali lagi bersama Rizky Rinaldi dan sekarang posisi gue di sekarang lagi ada di Jaiku. Ya Jaiku, bener ya bilangnya ya. Nah ini ada satu varian Jaiku yang namanya J7 SHS. Mobil ini spesial ya karena dia bongsor banget ya, gede ya. Ini kalau kita lihat ya, ini dari di sini aja nih udah hampir 1,8 lebih ya meter. Ini kalau kita lihat nih, untuk panjangnya, nah ini hampir ke 5 meteran nih, 4, sekian lah ya. Nah ini kalau lihat dia panjang, kemudian wheelbase dia juga tinggi ya untuk di sini. Dan yang menarik juga nih kalau kita lihat dari depan, coba kita lihat ya. Ini dari depan dia punya grill ya, yang benar-benar ini menandakan bahwa kayak manly banget gitu ya, gede, besar gitu ya. Dan ini bisa mendinginkan si radiatornya tuh ada di sini. Nah, nanti gua akan kasih tahu nih kehebatan dari mobil ini apa aja nih, spesial banget ya. Jadi ini adalah mobil hybrid di mana dia punya jangkauan atau jarak tempuh tuh lumayan jauh. Nah, ini kalau dia ada baterainya sendiri itu ada di 18,5 kWh dan jarak tempuh untuk baterainya sendiri itu bisa sampai 120 km. Nah, untuk bensinnya dia ini bisa sampai 60 liter. Jadi kalau digabungin antara baterai dan juga bensinnya, itu kemarin tuh kalau dites di China tuh bisa sampai 1.400 km. Jadi nggak habis-habis loh kalau pakai ini ya, ngisi bensin sekali sama eh, baterainya. Nah ini udah lumayan. Di sini kita lihat ya, ini dia juga udah ada DRL-nya. Kemudian di sini dia ada lampu utamanya ada di sebelah sini. Karena dia mesinnya juga besar ya, ini dia ada di sini nih untuk kisi-kisi anginnya nih auto lovers. Nah, ini kalau kita lihat ke samping nih auto lovers, ini bisa kita lihat ya, dia ini memakai ban kumhu ya. Di sini kalau kita lihat di profilnya dia di 235 50 ring 19. Nah, ini mobil-mobil kekinian ya. Ini jadi velgnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ya dia ada cladding hitam di sini. Kemudian ini ada tuh ya ada garis yang ya ini seperti bendera start gitulah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dia udah LED di sini nih, ini ada kamera nih di sini. Tuh ya, jadi dia udah kameranya udah 360 nih, Lovers. Nah, kemudian nih di sini dia dipasangin eh apa eh gua lupa lagi. Roof rack. Nah, dia dipasangin roof rack nih ya. Jadi ini benar-benar bisa mengakomodir kalau misalnya nanti mau pulang kampung. Karena mobilnya gede banget. Nah, roof racknya juga tentunya besar ya dimensinya. Nah, untuk handle-nya dia seperti ini. Jadi kalau kita buka nih, seperti ini ya. Dia polos aja, nggak ada apapun nih. Kalau ini dia akan masuk ke dalam. Kalau jalan ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, untuk pengisiannya ada di sini. Ya, untuk mengisi bahan bakarnya. Nah, ini ada tambahan-tambahan tuh ya. Dikasih kayak tempat lagi untuk barang. Nah, ini karena dia konsepnya ini untuk jalan-jalan ya outdoor, jadi dia dikasih screen kayak gini nih lovers. Tapi kalau kita lihat ngintip ya sedikit. Nah, bagasinya seperti ini. Ini cukup lega, sangat lega sekali nih lovers. Jadi lumayan lega. Ini kalau gue buka, nah ini ada tempat penyimpanan lagi tuh ya di sini ya. Tapi dia nggak ada ban cadangan. Nah, dia ada tudung lagi nih untuk menutupi barang ya. Kalau misalnya kita ada bawa barang di sini. Nah, ini untuk penutupnya sendiri dia udah maaf ya. Kita tinggal kita aja atau nih juga dia udah ada sensornya juga. Ini kita lihat ya di belakang dia ada beberapa sensor 1, 2, 3, 4 di situ. Jadi udah lumayan safety. Nah, yang menarik di sebelah sana tuh untuk bahan bakar minyaknya di sini dia juga ada untuk pengisian baterainya nih. Jadi sudah lengkap ya. Nah, tuh bisa dilihat walaupun dia cuma 18,5 kWh, tapi kalau digabung dengan bensinnya, jadi jarak tempuhnya tuh lumayan jauh nih Autolovers. Oke, kita lihat ya di sini warnanya begini ya. Untuk menarik di sini dikasih hitam sama dia. Nah, ini dikasih black piano. Di sini black piano semua. Jadi kesannya mewah banget tuh Autolovers. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Nah, kalau kita lihat ya, cluster dari pintunya ini seperti ini, Autolovers. Dia minimalis banget, gak banyak tombol ya di sini. Di sini dia udah auto up and down semua nih, ada 4.
Kemudian ini untuk buka pintunya dia juga biasa aja. Nah, di sini dia udah empuk semua dari atas sampai di sini. Bagian bawahnya baru plastik ya. Di sini bisa naruh beberapa botol. Nah, untuk speakernya atau audionya dia sudah memakai Sony Audio. Di sini ada Twitter, ada speaker juga untuk di depan. Nah, ini kalau kita lihat ya ke bagian sini sampingnya Auto Lovers, di sini kita akan dikasih mat-nya itu ya atau karpet itu dengan tulisan Jaiku. Nah, ini kalau untuk pengaturan sendiri dia juga udah otomatis ya. Ini juga ada memori sampai 3 memori nih. Nah, ini yang menarik untuk pedal gasnya, dia ini udah mirip-mirip seperti Mercy CR-V ya. Jadi nggak digantung, dia juga udah menempel di lantai, jadi nggak ngegantung lagi. Ya. Jadi kita kalau berakselerasi ngegas itu rasanya ini bener-bener mobil yang sangat premium nih Outlovers. Nah, kita lihat ke bagian dalam. Oke, kita lanjut ya Outlovers. Sebenarnya di samping sini nih ada beberapa tombol ya untuk pengaturan lampu nih. Nah, di sini dia ada auto ya. Kemudian di sini juga untuk ngebuka belakang, untuk ngebuka untuk kalau kita mau ngisi bensin di sini juga ada ya. Nah, ini kisi AC-nya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat ya, ini udah ada airbag ya. Airbagnya ada 8 ya, atau apa sih? Di sini tengah ada, di belakang ada, di samping juga ada. Jadi untuk keamanannya juga oke ini mobilnya. Dan kita lihat ya di sini untuk setirnya dia udah flat bottom, di sini pakai kulit yang stitchingnya warna hitam, jadi benar-benar black gitu ya, dengan tulisan warna silver Jaiku. Ini juga dia modal banget ya, dia pakai plat ditempel seperti ini. Nah, ini sudah ada airbag. Nah, kemudian di sini untuk pengaturan adasnya, nah adasnya sendiri ada 19 Outlovers. Mungkin Outlovers bisa cari sendiri ya apa aja, yang pasti ini udah sangat lengkap ya. Nah, kemudian ini untuk audio dan lain-lain juga sudah ada di sini, voice command. Nah, ini ya untuk pengaturannya. Nah, di sini ada layar ya, di sini layar untuk odometernya seperti ini, Outlovers. Jadi lumayan lengkap ya di sini. Tuh ada keterangan untuk bensin, ada keterangan untuk baterai juga ya, RPM, nah ini ya untuk daya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah ada. Kemudian suhu di luar ruangan, dan ini kecepatan, ini jam dan lain-lain. Tentunya pengaturannya udah sangat lengkap ya. Coba kita ganti bisa nggak? Ah, ini ya. Kalau ini bisa dilihat. Nah, ini oke. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin pengaturan nanti kita bisa lihat di sini. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu juga nih, Outlovers, di sini dia juga ada sensor ya. Ini kalau kita lelah mungkin dia akan tahu nih. Nah, di sini nih. Yes, jadi dia biasanya nih sensor untuk ngeliat ke mata kita. Kalau kita sering nutup kelopak mata, dia akan ngasih alert seperti itu. Jadi safety-nya oke nih. Nah, untuk tuas transmisi dia ada di sini. Ini ada R&D, dia ada di sebelah kanan. Ya, ini mirip-mirip Mercy ya sekarang, dan beberapa mobil listrik juga sudah di kanan seperti ini. Ada Hyundai juga udah di sini. Dan beberapa mobil listrik deh. Nah, kemudian di sini dia juga pengaturan untuk lampu, kemudian wiper dia ada di sini nih. Jadi dia di satu tuas saja nih Outlovers ya. Jadi di sini ada untuk wiper, di sini juga dia ada untuk lampu juga. Nah, jadi semuanya bisa dikendalikan dengan satu tuas ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini, ini bahannya juga masih plastik, tapi plastiknya sangat solid nih, keren lah. Ini udah pakai kulit, ini kisi-kisi AC dia ada di belakang layar nih, agak ketutup sedikit ya. Kemudian di sini ada subwoofer nih yang gede banget ya, Lovers. Nah, di sini kemungkinan ini ada HUD ya, ada head up display nih, Lovers ya. Ini sepertinya display karena saya nggak bisa nyalain. Coba ya, kita tes ya, mungkin ya, kemungkinan ada di sini. Nah, kemudian di sini ada wireless charger di sini. Kemudian ini ada dua cup botol ya, bisa taruh di sini. Nah, kemudian ini adalah pengaturan kalau kita mau berkendara nih Outlovers. Ini kalau kita mau pakai hybrid ya ada di sini, ada EV. Kemudian nih untuk lampu hazard ya, ada mode ya, ini untuk mengunci dari supaya ini nggak kepencet-pencet nih. Nah, kemudian nih ada mode-nya di sini. Berubah nggak deh? Oke.
Nah, di sini ya, ini untuk pengaturan AC-nya dia ada di layar nih, lovers. Jadi kalau kita mau gedein, dia akan otomatis besarin tuh untuk anginnya. Oke, kayaknya kegedean nih. Matiin aja ya. Oke. Nah, kemudian untuk layar sendiri ini udah lumayan besar ya. Tapi dia bentuknya portrait gini, tapi lebar gitu, lovers. Ini coba kalau kita pencet. Oke, ini untuk entertainment. Kemudian ini untuk keterangan dari Bluetooth, sound, voice ya. Ini wallpapernya juga bisa diganti ya. Kalau mau night dia akan lebih ke hitam, semuanya juga jadinya hitam tuh. Nah, kita balikin lagi atau kita auto. Dia kalau auto ngikutin jam ya. Kalau jamnya udah malam dia mungkin akan berubah menjadi hitam. Nah, kemudian kita home. Di sini nih bisa kita lihat ya, nih ada DVR. Nah, ini kita bisa rekam nih, Roblox. Jadi dia bisa menjadi dashcam ya. Jadi gak usah nambah dashcam lagi, udah ada kameranya ya. Jadi udah bisa ngerekam di sini. Nah, kemudian kalau kita back, oke, balik lagi di sini. Nah, ini kemudian IVM, wah nih, please switch the power on, kita nggak bisa nyalain. Nah, ini kemudian ini ada Apple CarPlay, kemudian Android Auto, ya, galeri dan lain-lain. Ya, standar dari mobil-mobil listrik. Bahkan pengaturan-pengaturan untuk kendaraan juga ada nih, lovers ya. Nah, ini seperti new energy, vehicle setting ya. Di sini, nah ini harus dinyalain dulu. Tapi kalau ini kita lihat ya, ini bisa kebaca nih di sini. Oke, nah ini ada ambient light. Warnanya dia pink keungu-unguan ya. Purple lah ya, purple. Warna jomblo sepertinya ya. Nah, ini bisa diganti nih ya warnanya. Nah, kemudian di sini sudah ada ruang penyimpanan yang sudah soft opening. Kemudian kalau kita lihat lagi bagian di sini nih ada lampu ya. Ini lampunya juga tinggal disentuh aja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada untuk membuka dan menutup dari si panoramic sunroofnya ini. Nah, seperti itu. Jadi praktis ya. Kita tinggal buka, tutup semuanya ada di sini. Nah, seperti itu lovers. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada ruang penyimpanan lagi nih. Ini kalau saya pencet dia akan kebuka seperti itu lovers. Ini lumayan dalam nih. Untuk taruh barang lagi seperti itu. Kemudian di sini di depan juga sudah electric seat ya. Kemudian dia juga sudah bisa direbahkan nih melalui tombol di sini di samping. Jadi kalau dari belakang misalnya anaknya ketiduran di sini mau direbahkan, dia tinggal dipencet aja. Seperti itu. Nah, ini safety beltnya dia juga udah bisa di-adjust ya naik turun. Nah, ini ada airbag juga di sini, ini ada pegangan tangan di sini, di kiri ada 3 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini nih ada vanity mirror yang sudah ada include sama lampu. Jadi kalau misalnya kita buka ya di sini vanity mirrornya dia otomatis nyala nih. Kita tinggal tutup, dia langsung nutup. Nah, kemudian di sini juga kaca spionnya dia juga sudah day and night-nya udah otomatis nih lovers. Jadi kalau misalnya kita ada yang menerangi dari belakang terlalu terang, dia akan menghitam. Jadi dia akan otomatis sendiri. Jadi kita nggak perlu men-switching lagi untuk mengganti-ganti. Oke, sekarang kita coba bagian belakangnya. Nah, tadi posisi saya duduk seperti ini, lovers, tinggi badan saya 171. Nah, di sini masih ada 5 jari, kemudian ada tempat penyimpanan di sini. Saya tutup ya, biar nggak terlalu berisik. Oke, di sini juga ada tempat penyimpanan. Ini dia juga sudah isofix ya, jadi udah child friendly untuk naruh seat dari anak. Nah, kemudian dia juga sudah ada 3 kendaraan kepala. Untuk kepala sendiri sangat jauh ya, di sini jadi lumayan lega. Seperti itu. Oke, Bos. Kalau tadi kita sudah lihat dalamnya, sekarang kita lihat di bagian mesinnya ya. Nah, di engine bay-nya ini kalau kita lihat mesinnya ini terbagi 2 ya sama dinamo. Jadi di sini ada 1500 cc plus dinamo untuk listriknya. Nah, jadi memang dua tenaga ini disatukan di dalam sini ya. Nah, ini kalau baterainya katanya sih di sebelah sini di bawah ya. Tapi kita nggak bisa lihat. Tapi untuk konfigurasinya ini cukup menarik ya.
Jadi hybridnya benar-benar hybrid yang besar gitu ya, yang benar-benar bukan gimmick. Jadi dia sekali lagi dengan campuran dua tenaga ini, dia bisa mencapai 1.300, bahkan klaim di China itu bisa sampai 1.400 kilometer untuk jarak tempuhnya. Nah, untuk harga sendiri, harganya itu katanya sih sekitar 600 juta ya. Tapi nanti ada penyesuaian lagi, penyesuaiannya ini malah akan turun. Tadi sih saya ngomongnya kayak gitu nih Auto Lovers. Nah, kalau Auto Lovers penasaran, silakan datang ke IMS 2025. Yaudah, kalau gitu nanti kita balik lagi ya dengan mobil-mobil keren lainnya. Saya Rizky Rinaldi, sampai ketemu lagi. Bye.